Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Hidayah dari Prodi PGMI semester 2, Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Al-Akbar Surabaya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perang salib dalam lintasan sejarah. Perang salib terjadi sebagai reaksi dunia Kristen di Eropa terhadap dunia Islam di Asia sejak tahun 632 Masehi sampai meletusnya perang salib di sejumlah kota-kota penting dan tempat suci umat Kristen telah diduduki oleh umat Islam seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Sisilia. Mengapa bisa disebut dengan perang salib? Karena ekspedisi militer Kristen menggunakan salib untuk simbol pemersatu, untuk menunjukkan bahwa peperangan yang mereka lakukan adalah perang suci yang bertujuan untuk membebaskan kota suci Baitul Maqdis dari tangan-tangan orang Islam. Adapun faktor yang menyebabkan terjadinya perang salib, yaitu satu, faktor agama, di mana sejak dinasti Seljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah di sana. Hal ini disebabkan para penguasa Seljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak melaksanakan ibadah di Baitul Maqdis. Yang kedua, faktor politik. Kekalahan Bizantium sejak 330 Hijriah disebut Konstantinopel atau Istanbul di Masjid pada tahun 1071 dan jatuhnya Asia Kecil ke bawah kekuasaan Seljuk. Nah, di situ telah mendorong Kaisar Azelius I Komnenos untuk meminta bantuan kepada Urbanus II dalam usahanya untuk mengembalikan kekuasaannya di daerah penduduk Seljuk. Paus Urbanus II pun berusaha membantu Bizantium karena janji Kaisar Azelius untuk tunduk di bawah kekuasaan Raus di Roma dan harapan untuk dapat mempersatukan gereja Yunani dan Roma. Oleh karena itu, Paus Urbanus II berpidato kepada seluruh umat Kristen Eropa pada tahun 1095 Masehi untuk melakukan perang suci. Dia juga mengetahui berbagai kesuksesan Kristen di Spanyol yang mencapai puncaknya dengan rebutnya Toledo dan penaklukan di Sisilia. Yang ketiga, ada faktor sosial, di mana pedagang-pedagang besar yang berada di pantai Timur Tengah, terutama yang berada di kota Venezia, Genoa, dan Pisa, berambisi untuk menguasai sejumlah kota-kota dagang di sepanjang pantai timur dan selatan Laut Tengah untuk memperluas jaringan mereka. Untuk itu, mereka rela menanggung sebagai dana perang salib dengan maksud menjadikan kawasan itu sebagai pusat perdagangan mereka apabila pihak Kristen Eropa memperoleh kemenang. Hal ini dimungkinkan karena jalur Eropa akan bersambung dengan rute-rute perdagangan di timur melalui jalur strategi tersebut. Nah, kita akan sudah memasuki proses berlangsungnya perang salib. Perang salib dalam sebagian literatur mengungkapkan masa terjadinya di antara tahun 1069 sampai 1291 Masehi. Perang salib berlangsung hampir mencapai 2 abad lamanya. Bila diukur dari waktu berlangsungnya, perang salib secara global dibagi atas 3 periode. Periode pertama adalah periode di mana periode ini menaklukkan umat Kristiani yang berlangsung dari tahun 1069 sampai 1144 Masehi. Nah, ini di mana Paus Urbanus mengumpulkan semua orang dan membuat kampanye yang dilakukan oleh seorang Patres Amin. Nah,
itu berdiskusikan tentang strategi bagaimana untuk perang salib tersebut. Nah, kemudian dimulailah pada tahun 1069 berkumpullah sebanyak 150.000 tentara Eropa yang sebagian besar berasal dari Prancis dan Normandia. Dalam perjalanan menuju Palestina melalui Asia Kecil, banyak pasukan yang bergabung, sehingga jumlah pasukan pun menjadi banyak dan mencapai sekitar 300.000 orang. Namun, sangat disayangkan pasukan sebanyak ini tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik, karena mereka melakukan perbuatan brutal, perampokan, mabuk-mabukan, dan perzinahan pada tempat-tempat yang mereka lalui. Nah, tindakan ini menyebabkan kemarahan bangsa Bulgaria dan Tongaria. Kemudian mereka memberikan serangan hingga pasukan salib berantakan. Kemudian pasukan salib pertama ini tidak dibekali pengetahuan atau strategi dan etika perang. Dalam hal ini nampaknya Paus Urbanus II dan Partes Amin hanya membekali dengan kebencian dan dendam terhadap umat Islam. Kemudian muncullah pasukan salib berikutnya, yaitu pada tahun 1097. Kali ini tentara salib menyeberang Selat Bosor, memasuki Asia Kecil dan memblokkan kota Nisea. Selama sebulan kota ini dikepung sampai akhirnya dapat ditaklukkan pada tanggal 18 Juni 1097 Masehi. Setahun kemudian, pasukan salib dapat melumpuhkan Raha atau Edessa, Syria Utara hingga Antioquia. Pada tanggal 19 Juli 1099 Masehi, tentara salib telah menguasai Baitul Maqdis dan kota-kota di sekitarnya. Maka mereka dapat mendirikan 4 kerajaan lain, yaitu 1. Kerajaan Latin di Edessa yang dipimpin oleh Raja Baldwin. 2. Kerajaan Latin 2 di Antioquia yang dipimpin oleh Raja Bahemon. 3. Kerajaan Latin 3 di Baitul Maqdis dipimpin oleh Raja Godfrey. 4. Kerajaan Latin 4 yang di Tripolo dipimpin oleh Raymond. Nah, jadi pada periode ini umat Islam mengalami kekalahan. Yang kedua adalah periode di mana reaksi umat Islam yang berlangsung dari tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Nah, beberapa kota di sekitar Antioquia dapat dikuasainya pada tahun 1149 Masehi. 2 tahun kemudian, pasukan Islam merebut kembali kota di sekitar Edessa dan bahkan tentara Islam sempat menangkap Emir Edessa. Selanjutnya, pada tahun 1174 Masehi, pasukan Islam bergabung atas wafatnya pemimpin tentara Islam terbaik Nur al-Din Zanki. Selanjutnya, pemimpin perang yang dipegang oleh Salah al-Din al-Ayyubi atau bisa disebut dengan seorang pendiri dinasti Ayyubiyah di Mesir. Di bawah pemimpinan tentara Islam semakin berjaya. Keberhasilan pertama yaitu keberhasilannya mengembalikan Baitul Maqdis ke pangkuan umat Islam dalam tahun 1187 Masehi. Nah, waktu itu dan kemudian pasukan Islam berhasil mundur teratur untuk menyusun strategi, sementara pasukan salib tidak berhasil memasuki Baitul Maqdis. Peperangan ini berlangsung sampai tahun 1192 Masehi.
Nah, pada tanggal 2 Juli 1192 Masehi lahirlah Sul al-Ramlah yang berisi dua kesepakatan, yaitu satu, daerah pada sekitar Akka dalam kekuasaan tentara salib. Dua, Palestina tetap di bawah kekuasaan Islam, akan tetapi jamaah Kristen Kristen diizinkan berziarah ke Baitul Maqdis dengan persyaratan tidak membawa senjata. Nah, periode ketiga yaitu pada tahun 1193 sampai 1291 Masehi, di mana skala prioritas pasukan salib pada periode ini adalah menguasai Mesir berdasarkan pertimbangan ekonomi, bahwa jika Mesir dapat dikuasai dan mendapat keuntungan besar dalam peperangan pada tahun 1218 Masehi, mereka menyerang Mesir tetapi tidak berhasil dan hanya dapat menguasai kota Dimyat sebagai pintu gerbang. Nah, dalam tahun 1229 Masehi, pemimpin tentara salib Fredrik mengadakan perundingan damai dengan Malik al-Kamil, penguasa Mesir dari dinasti Ayyubiyah, dengan perjanjian Baitul Maqdis diserahkan ke tentara salib dan sebagai gantinya Dimyat. Nah, dengan adanya perjanjian tersebut, Baitul Maqdis kembali ke pangkuan pasukan salib dengan Fredrik II sebagai rajanya. Tetapi setelah melalui beberapa pertemuan melawan tentara salib, Baitul Maqdis dapat direbut kembali oleh penguasa dinasti Ayyubiyah Al-Malik Al-Soleh putra Al-Malik pada tahun 1247 Masehi. Nah, kemenangan yang diraih tentara Islam pada periode terakhir ini sangat didukung oleh pemimpin perang yang tangguh dan berani. Beberapa pemimpin tentara Islam yang terakhir yaitu Malik al-Kamil, Soleh al-Kamil, Sultan Qalawun dan Ashraf Khalil berhasil memberikan kekalahan pasukan salib. Di samping itu, tentara-tentara Islam juga merupakan pasukan-pasukan yang terlatih di medan perang. Kemudian yang terakhir adalah dampak perang salib. Nah, sejak terjadinya perang salib yang pertama sampai lenyapnya kaum salib dan kekuasaannya di timur merupakan suatu peristiwa yang maha penting yang dicatat oleh sejarah. Perang salib tidak hanya meninggalkan hasil-hasil yang negatif, tetapi juga meninggalkan hasil-hasil yang positif, terutama terhadap bangsa Eropa. Sekalipun bangsa Eropa gagal melaksanakan cita-citanya, yaitu membebaskan Palestina dari kekuasaan umat Islam. Nah, selama kurang 3 abad berlangsungnya perang salib, dampak-dampak positif yang diperoleh bangsa Eropa antara lain: 1. Bertambahnya wilayah penyerapan bertambahnya wilayah kerajaan Bizantium sehingga sanggup mengeram dan menghalang-halangi penyerangan Bani Saljuk ke Eropa. 2. Pasukan salib dapat berkenalan dengan kebudayaan Islam yang sudah sangat maju. 3. Manusia mulai kritis terhadap berita-berita pembukaan negeri baru yang dibawa oleh kaum salib ke Eropa sebagai bukti keinsafan mereka. Dan 4. Kota perdagangan antara timur dan barat semakin pesat. Kekayaan kerajaan kian melimpah ruah sehingga membuka jalan perdagangan dan kemajuan timur berpindah ke barat. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.